Shalom, salam kebenaran dalam kasih Kristus. Kembali lagi bersama saya, Parulian Hutauruk. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara menguji karunia penglihatan atau nubuatan. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanya oleh setiap orang-orang yang saya layani yang terikat dengan kuasa gelap. Karena mereka kadang mendapatkan penglihatan, kemudian penglihatan mereka itu sering terjadi. Sehingga mereka sering berkata dan sering bertanya apakah penglihatan ini berasal dari Tuhan atau tidak. Melalui video ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang bagaimana cara menguji karunia penglihatan. Dan saya rindu penjelasan yang akan saya jelaskan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan karena status sebagai orang Kristen, maka ketika bisa bernubuat atau mendapatkan penglihatan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, berbahasa roh, dan juga melakukan mukjizat-mukjizat lainnya, kita katakan bahwa itu pasti karunia dari Tuhan. Kita tidak bisa cepat mengklaim seperti itu, karena banyak orang Kristen yang hidupnya tidak hidup dalam kuasa Tuhan, tetapi hidup dalam kuasa setan. Takut dengan setan, bukan takut kepada Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan melalui kesaksian dalam video saya tentang karunia palsu, di mana di situ ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, apakah karunia yang dimilikinya berasal dari Tuhan? Dan ternyata setelah saya layani, bahwa karunia yang dimilikinya bukan berasal dari Tuhan. Yang juga menjadi pertanyaan dari orang-orang Kristen yang pernah saya layani, yang terikat dengan kuasa gelap, adalah apakah penglihatan atau nubuatan yang telah mereka lihat dan terjadi itu berasal dari Tuhan. Karena dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Berarti jika penglihatan atau nubuatan tersebut terjadi, maka itu berarti berasal daripada Tuhan. Apakah benar demikian? Saudara, mari kita melihat Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak cepat mengambil kesimpulan atau mengklaim bahwa setiap penglihatan atau nubuatan yang terjadi atau tergenapi itu berarti dari Tuhan. Jadi bagaimana cara kita mengujinya? Yang pertama, penglihatan atau nubuatan tersebut haruslah berasal dari Allah, bukan dari kuasa-kuasa lain, apalagi dari perkataan dukun, paranormal, anak indigo, dan juga bukan dari kepercayaan atau agama lain, walaupun penglihatan atau nubuatan tersebut terjadi. Dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam firman Tuhan ini menunjukkan bahwa walaupun penglihatan atau nubuatan tersebut tergenapi, tetapi bila bukan berasal dari Allah, maka kita tidak boleh mendengarnya ataupun percaya kepadanya. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama juga diingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh percaya bila tidak berasal dari Allah. Kita harus lihat dulu apakah orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Apakah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau roh setan.
Bila yang menyampaikan penglihatan atau nubuatan tersebut tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka walaupun penglihatan atau nubuatan tersebut tetap terjadi, itu bukan berasal daripada Tuhan, karena jelas roh yang menyampaikannya berbeda. Karena itu ditegaskan dalam firman Tuhan ini, ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, cara menguji karunia penglihatan atau nubuatan adalah dilihat dari buahnya. Hal ini pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ini adalah cara menguji karunia penglihatan atau nubuatan bila yang menyampaikan tersebut adalah orang-orang Kristen. Yesus mengatakan di ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan dikatakan lagi di ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan lebih dipertegas lagi di ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Maksudnya adalah bila karunia yang dimilikinya adalah berasal daripada Tuhan, maka pasti hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, kemudian ayat yang ke-24 sampai pada ayat yang ke-25. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Selain hidup dalam pimpinan Roh, maka dia juga akan menghasilkan buah Roh, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bukan malah sebaliknya hidup dalam keinginan daging, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lebih melihat atau menilai bukan soal hebatnya kemampuan seseorang dalam melayani, tetapi motivasi dalam melayani. Apakah hidup menurut keinginan daging atau keinginan roh, untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Ada contoh dari beberapa orang yang saya layani pernah sharing dan mengatakan bahwa hamba Tuhannya memiliki karunia, tetapi sering mengancam atau menakut-nakuti jemaat, baik ketika di gereja maupun pada saat kunjungan ke rumah, dan sering mengatakan, Tuhan sedang berbicara pada saya saat ini. Kata Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus memberikan cincin, kalung, uang, dan lain sebagainya. Kemudian hamba Tuhan tersebut berkata, saya tidak akan bertanggung jawab bila sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, bila tidak memberikannya kepada saya. Ada lagi yang sharing dan bertanya kepada saya, bagaimana Pak tetangga kami yang setiap malam di dalam rumahnya kalau ibadah sering berbicara bahasa roh,
Tetapi kalau di luar rumah sering berbahasa menggunakan kata-kata hewan, maupun suka maki-maki kepada orang lain, maka tidak heran bila Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai 23 tadi, bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan memiliki karunia penglihatan atau nubuatan serta karunia lainnya, bila buahnya tidak mencerminkan buah roh, tapi lebih banyak melakukan keinginan daging, maka kita jangan cepat percaya kepada mereka. Kemudian yang terakhir, cara menguji karunia penglihatan atau nubuatan adalah dengan melihat dan memperhatikan pengajarannya. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab? Karena kalau memang memiliki karunia penglihatan atau nubuatan dari Tuhan, maka pengajarannya pasti selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-31, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Dikatakan dalam ayat ini bahwa nabi palsu mengajar dengan sewenang-wenang dan lebih menyenangkan telinga umat Tuhan, sehingga pengajaran yang disampaikannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dikatakan lagi dalam ayat ini bahwa nabi palsu akan mengajarkan ajaran sesat. Berarti ajarannya menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati juga terhadap hamba Tuhan maupun orang Kristen yang mengabaikan tentang pengajaran firman Tuhan atau belajar firman Tuhan dengan mengatakan tidak perlu belajar firman Tuhan atau belajar teologi, cukup minta pimpinan Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar bila belajar Alkitab berarti tidak mengandalkan Roh Kudus? Jawabannya adalah salah. Justru kita belajar Alkitab karena itu merupakan perintah Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa firman Tuhan itu perlu diajarkan dan dipelajari. Tidak dikatakan bahwa minta pimpinan Roh Tuhan saja, dan nanti secara otomatis Tuhan berbicara sendiri dari hati ke hati untuk mengajarkan perintahnya kepada setiap umatnya. Jadi jelas bahwa cara menguji penglihatan atau nubuatan adalah dengan melihat dan memperhatikan pengajarannya, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, ketiga hal inilah yang perlu kita perhatikan bila bertemu dengan orang yang mendapatkan penglihatan atau nubuatan. Bila dia bukan orang Kristen, maka kita tidak perlu percaya walaupun penglihatan atau nubuatan tersebut terjadi. Tetapi bila yang mendapatkan penglihatan atau nubuatan tersebut adalah orang Kristen, maka kita harus terlebih dahulu melihat buahnya dan juga pengajarannya. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Biarlah penjelasan saya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.